Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahid Maghribi Hasim. Saya dari Prodi S1 Keperawatan 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku manusia. Perilaku manusia. Perilaku manusia adalah tindakan atau aktivitas yang mencangkup antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, dan membaca, dan sebagainya, baik yang diamati langsung maupun tidak langsung. Tingkah laku atau perilaku adalah respon terhadap stimulus yang berasal dari dalam maupun dari luar. Perilaku kesehatan. Perilaku memberikan kontribusi terbesar dalam menentukan status kesehatan individu atau dan masyarakat. Apakah individu itu status kesehatannya baik, sehat, maupun tidak atau kurang baik, sakit. Perilaku kesehatan adalah usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga kesehatan agar tidak sakit, dan usaha untuk penyembuhan bila mana sakit. Psikologi kesehatan adalah studi tentang proses psikologis dan perilaku dalam kesehatan, penyakit, dan perawatan kesehatan. Ini berkaitan dengan pemahaman bagaimana faktor psikologis, perilaku, dan budaya berkontribusi terhadap kesehatan fisik dan penyakit. Faktor psikologis dapat mempengaruhi kesehatan secara langsung. Isu psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan mencangkup berbagai masalah, mulai dari rasa sakit kronis hingga penyakit mematikan, dengan tujuan membantu orang meningkatkan kualitas hidup mereka dan menangani masalah kesehatan tertentu. Mereka juga mempromosikan perilaku sehat dan menangani masalah psikologis mendasar seperti stres, depresi, dan kecemasan. Tujuan utama psikologi mendeskripsikan, mampu memahami, dan mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang apa yang dianggap normal dan tidak normal. Menjelaskan perilaku selain hanya menggambarkannya. Mengapa orang melakukan hal-hal yang mereka lakukan? Faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap perkembangan kepribadian, perilaku sosial, dan masalah kesehatan mental. Prediksi tentang bagaimana kita berpikir dan bertindak. Begitu kita memahami lebih banyak tentang apa yang terjadi dan mengapa ini terjadi, kita dapat menggunakan informasi itu untuk membuat prediksi tentang kapan, mengapa, dan bagaimana itu bisa terjadi lagi di masa depan. Mengubah perilaku. Berusaha untuk mengubah, mempengaruhi, atau mengendalikan perilaku untuk membuat perubahan yang konstruktif dan bertahan lama dalam kehidupan manusia. Perilaku pencegahan penyakit. Perilaku pencegahan penyakit adalah merupakan bagian dari perilaku kesehatan, adalah upaya untuk mencegah agar terhindar dari penyakit. Berbagai pendekatan psikologi. Pendekatan biologi, pendekatan humanistik, pendekatan behaviorisme, pendekatan psikoanalitik, pendekatan kognitisme, pendekatan psikologi. Pendekatan behavioristik memandang manusia sebagai mesin yang didorong oleh alam sadar dan lingkungannya. Perilaku manusia sebagai hasil dari belajar yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga pengalamannya. Pengembangan teori ini belajar Social Learning Theory, Bandura 1977.
Konsep belajar sosial adalah modeling atau tiruan. 4 fase belajar sosial: fase perhatian, mengamati, fase retensi, menirukan perilaku yang diinginkannya, fase reproduksi, membandingkan model, menghasilkan perilaku, fase motivasi, berperilaku seperti model. Pendekatan kognitivisme aktivis psikis adalah serangkaian dalam refleks saja, karena ada proses refleks berkondisi. Conditioned reflex. Ia tokoh aliran behaviorisme. Pendekatan psikodinamik. Perilaku manusia merupakan interaksi antara subsistem dalam kepribadian, ID, ego, dan superego. Manusia digerakkan oleh keinginan-keinginan yang terpendam, insting, ID, dorongan untuk hidup dan dorongan untuk mati, bekerja berdasar prinsip kesenangan, pleasure prinsip, ego yang berfungsi sebagai yang menyortir dorongan ID dengan pertimbangan rasional dan realitas, bekerja dengan prinsip realistic principle. Superego bekerja mendasarkan prinsip norma-norma sosial dan kultural dengan nilai-nilai normatif. Perilaku interaksi 3 subsistem ID, ego, dan superego. Pendekatan humanistik. Manusia sebagai makhluk unik yang mencari makna hidup. Manusia memiliki cinta, kreativitas, nilai, makna, dan pengembangan diri. A. Maslow, tokoh aliran humanisme, menggambarkan bahwa manusia pada dasarnya baik atau setidak-tidaknya netral atau tidak jahat, harus dikembangkan ke arah yang baik. Self-actualization. Demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.